and God can serve you. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap yang firman Tuhan yang kalian dengar. Kids, yay! Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Maaf, tidak ada tempat bagimu. Pergi saja, cari tempat lain. Di sini tidak ada tempat, tapi saya punya kandang domba tuh di belakang. Boleh tuh kamu pakai. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di tengah mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang dengan yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia."
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hai iKids, kita mau belajar lagu baru hari ini. God is Super wonderful God. God. Yeah. My God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super big. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Say oh. My God is strong. Our God is strong. He'll do anything big or small. Nothing is impossible for a super wonderful God. Every day. Every day I can know God is always there for me and my family. Every day I can know greater is the one who lives inside me. Super strong. Super big, super strong, super wonderful God. Super big, super strong, super wonderful God. Oh, oh, Super big. super big, super strong, super wonderful God. 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 Oh, Oh. yeah. Come on, kids. I can. Come on, kids. Kita mau Yeah. menang buat Tuhan. Woo. Big or small? Yes. Hey, big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa sa sa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Putar. Hey, sa aku bisa. Ta putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi adik-adik katakan big or small. Big or small, short
semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya semangat. Hey, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Hey, sa sa sa, aku bisa. Oh, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Oh, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Siapa Kak? Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan adik-adik, bersama siapa? Bersama Tuhan aku bisa. iKids, yeay! Selamat datang di Incredible Faith edisi Christmas. Ya, oke, saya ke depan dulu sebentar ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan lagi audisi. Mohon tenang semuanya. Dan saya akan kasih pengumuman satu ya. Kemarin, tuh kan jatuh kan? Kemarin itu banyak hero-hero yang lupa akan kekuatannya. Jadi kalau hero-hero saya kasih pengumuman dulu ya. Sekarang ya yang punya audisi, yang ikut audisi di sini. Kalau kalian punya nafas yang kuat, tiupan yang kuat, seperti angin taupan, atau punya mata laser, nah kalian harus kasih tahu dulu sebelum audisi. Jadi barang-barang yang di dalam gedung ini tidak rusak, ya. Oke, perhatikan sekali lagi ya. Jangan lupa kalau mau audisi kekuatan seperti itu, mohon di luar gedung. Oke, sangat-sangat diperhatikan ya. Selanjutnya kita panggil audisi. Selanjutnya saya. Wah, ini luar biasa nih kayaknya nih. Saya adalah Big. Kamu enggak, saya tahu kamu. Google ya kan? Nah, kamu pasti Google ya kan? Bukan, Oh, ini bukan. ini Goliath. Oh, Goliath. Goliath. Saya tahu kamu. Kayaknya hero-nya sangat luar biasa. Kamu besar. Hero, saya bukan hero. Kamu bukan superhero. Jadi Saya adalah penjahat. Saya di sini mau audisi penjahat. tapi kan saya terimanya audisi superhero, Pak. Di sini Goliath. superhero. Ya. Saya akan ambil alih superhero menjadi audisi para penjahat. Waduh, tidak bisa. Di sini tetap kita harus melakukan audisi superhero. Tidak Emang bisa. kamu berani lawan saya? Oh, saya nggak berani. Nah. Saya kan cuma pemimpin di sini untuk memimpin audisi. Ya sudah, saya ambil alih tempat ini Waduh, menjadi kalau audisi gitu, para penjahat. Siapa yang mau menghentikan ya? Hah? Tolong, Siapa yang tolong, berani tolong. menghentikan saya? Saya akan menghentikanmu. Kamu? Ya betul. Siapa kamu? Saya adalah anak penggembala kambing. Superhero gembala? Ya lihat tuh kambing-kambingku yang lucu. Punya anak buah? Wow. Ya, Waduh. Wah, ini Tapi luar saya biasa. tidak takut. Saya tidak takut. kamu yakin tidak takut sama saya? Kamu hanya manusia, Tuhan pun saya tidak takut. Apa kamu bilang? Tunggu. Stop. Kakak-kakak yang baik ya. Kenapa? Saya kan sudah kasih pengumuman. Ya. Kalau kalian mau unjuk kekuatan, mohon di luar gedung, jangan di sini. Boleh, siapa takut? Ya. Saya mau di sini aja. Jangan. Aduh. Jangan. Stop. Kita lagi Natal, ini Natal. Oh iya. Oh, ini suasana Christmas ya? Sampai jatuh topi saya. Oh, oke, maaf. Ya. Oke. Jadi gimana? Ya. Di luar? Ya, di luar gedung masih ada tempat, Oke. silakan ya. Saya tunggu di luar. Kamu interview ini dulu. Saya tunggu di luar. Saya pokoknya ya Bapak tunggu stop. Aduh. Ini gimana ini? Saya tunggu kamu di luar ya, Goliath. Saya tunggu di luar situ ya. Bapak gue lihat tunggu di luar ya. Oke, siapa takut? Anak gembala. Ya. Kok kamu gak takut sih sama dia?
Ya, karena saya punya iman dan saya punya Tuhan yang bisa melawan dia. Luar biasa. Saya aja sampai ketar-ketir kamu lihat kamu sekecil ini lawan yang besar gitu. Wah, Iya. kamu anak yang penuh iman. Ya, karena saya tidak takut karena saya punya kekuatan dari Tuhan. Tunggu. Ngomong-ngomong kamu anak gembala. Kambingnya kemana ini? Sebentar, kambingnya kayaknya udah istirahat di rest area. Ya. Ya. Ya udah kalau gitu mau ketemu sama itu ya? Ya, saya mau ketemu Goliat dulu ya. Oke. Sampai jumpa, Profesor. Good luck. Ya. Waduh, luar biasa ya. Anak yang penuh iman. Oke, kalau gitu saya mau menyaksikan dulu pertandingannya antara anak gembala tadi dan Goliat tadi. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya anak-anak. Saya takut gedungnya hancur semua ini. Oke, sampai jumpa. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar Tuhan. mau terima kemenangan Tuhan. Yes. Kami mau terima Tuhan kemenangan Tuhan seperti Daud Tuhan yang Kau sertai Tuhan dan dia menang melawan Goliat Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami punya Tuhan yang besar Tuhan, yang mampu melakukan segala perkara Tuhan yang mustahil bagi kami Tuhan. Tapi bagi Engkau gak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami membuka hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai kids, Super Tony kembali lagi bersama adik-adik. Adik-adik kalian tahu nggak, superhero itu biasanya badan besar dan kekar seperti Super Tony ini. Tapi ada juga penjahat yang badannya besar-besar, bahkan lebih besar dari ukuran tubuh manusia pada umumnya. Di Alkitab ada seorang penjahat yang badan sangat besar. Namanya adalah Goliat. Dia adalah seorang raksasa yang badannya besar dan kekar, tingginya mencapai 3 meter. Wow, sangat menakutkan adik-adik. Dia mengejek-ngejek Allah dan menentang pasukan Israel dan untuk melawan dia. Tapi gawat adik-adik, tidak ada seorang pun pasukan Israel berani melawan dia. Tapi tenang adik-adik, Tuhan punya cara. Ada seorang superhero namanya The Giant Slayer alias Daud. Dia adalah anak gembala
Badannya kecil, tapi dia berani melawan Goliat. Kalian mau lihat bagaimana pertarungan mereka? Yuk kita saksikan bersama. Hei bangsa Israel yang lemah. Woi! Dasar kalian para budak. Berikan prajurit terbaikmu dan lawan aku. Woi! Kalau dia menang, maka kami Filistin akan tunduk kepada kalian. Tapi kalau dia kalah, kalian semua jadi budak kami. Budak! Budak, 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 budak. Raja Saul, biarkan aku yang melawan dia. Apa? Kamu si anak gembala? Iya, aku akan melawan dia. Baiklah, tapi kamu harus memakai perisai, pedang, dan baju zirah ini. Tidak bisa, ini terlalu berat buatku. Aku akan membawa ketapelku saja dan beberapa batu. Baiklah, Tuhan bersertamu. Pergilah. Akan kuhabisi dia. Fight! Allah kekuatanku, bukit batuku, penyelamatku. Hei Goliat, lawanlah aku. Apa? Memangnya aku anjing dilawan dengan katapel? Rasakan ini. Untuk Tuhan Allah Israel. Wow, kalian lihat adik-adik, The Giant Slayer alias Daud dapat mengalahkan Goliat hanya dengan ketapel dan satu buah batu. Tembakannya tepat sasaran mengenai dahi Goliat. Bull's eyes. Adik-adik, apakah Daud seorang tentara yang terlatih? Bukan. Apakah Daud memiliki senjata canggih seperti Super Tony? Tidak. Apakah Daud bisa terbang dan kebal terhadap senjata apapun seperti Super Tony? Tidak adik-adik. Lalu apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia berani melawan Goliat dan berhasil mengalahkannya? Yang dimiliki oleh Daud adalah iman yang besar. Dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya dan Tuhan pasti mampu mengalahkan Goliat yang sombong itu. Fight! Dengan iman yang besar, Tuhan dapat memakai Daud untuk menjadi superhero yang hebat dan mengalahkan raksasa yang sombong itu. Daud adalah The Giant Slayer. Baiklah adik-adik, Super Tony juga mau pergi mengalahkan para penjahat. Karena Super Tony juga memiliki iman yang sangat besar. Sampai jumpa adik-adik. Hai kids. Adik-adik, apa sih yang membuat kita yakin kalau superhero itu hebat? Pasti kita akan lihat dari badannya yang tinggi, besar, gagah, dan kuat. Seperti Superman, Batman, Hulk, Thor, atau Captain America. Badan mereka biasanya lebih besar dan kekar daripada manusia biasa. Di Alkitab juga ada superhero yang badannya besar dan kuat, seperti Samson, atau pemimpin yang gagah seperti Gideon, Joshua, atau bahkan Raja Saul. Tapi kalau bicara superhero Alkitab yang paling berani, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Daud. Seperti diceritakan di dalam Alkitab, yaitu ketika Daud melawan Goliat. Daud melawan seorang raksasa, pahlawan bangsa Filistin yang bernama Goliat. Dengan pedangnya yang sangat besar dan tombak yang panjang, badannya yang kuat dan mengerikan. Bahkan tidak ada satu orang pun prajurit Israel yang berani melawan Goliat. Bahkan Raja Saul pun tidak berani, dia ketakutan. Hanya Daud yang berani melawan Goliat. Daud hanyalah seorang anak remaja penggembala domba. Dia biasa menjaga kawanan domba
dari serigala yang jahat. Bahkan Daud itu belum cukup umur untuk menjadi seorang prajurit. Hanya dengan 1 kali lemparan katapel, Daud dapat mengalahkan Goliat. Daud seorang anak kecil, tapi di dalam cerita ini membuktikan kepada kita kalau seorang anak kecil, semua orang dapat melakukan yang hebat dan yang ajaib walaupun dia masih kecil. Jadi adik-adik di rumah, kalian semua dapat melakukan perkara yang hebat dan ajaib untuk Tuhan kita. Wow! Lalu apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia berani melawan Goliat dan berhasil mengalahkannya? Yang dimiliki oleh Daud adalah iman yang besar. Dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya dan Tuhan pasti mampu mengalahkan Goliat yang sombong itu. Sedangkan prajurit Israel yang lain, mereka tidak memiliki iman sebesar Daud. Lalu, apa yang dilakukan oleh Daud dengan iman yang besar sehingga dia bisa mengalahkan Goliat? Yang pertama, he looked at God. Daud tidak pernah melihat apa yang tidak dimilikinya. Dia tidak melihat kalau dia tidak punya badan yang besar, dia tidak punya perisai atau pedang. Tapi Daud melihat hanya kepada Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan ada di pihaknya, sehingga Daud yakin dapat mengalahkan Goliat dan ia maju dengan penuh keberanian. Yang kedua, he asked God for help. Daud tahu hanya Tuhan yang dapat menolongnya. Daud juga tahu kalau Tuhan pasti memberinya kemenangan. Makanya Daud itu berdoa sama Tuhan dan Tuhan menolongnya untuk mengalahkan Goliat. Yang ketiga, he trust in the Lord. Daud percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tahu kalau Tuhan lebih hebat daripada Goliat. Tuhan pasti dapat mengalahkan Goliat. Maka Daud maju dengan penuh keberanian dan ia mengalahkan Goliat. Jadi adik-adik, Tuhan itu sudah punya rencana dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan mau memakai adik-adik untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Tentunya akan ada tantangan dan masalah ketika kita menghidupi rencana Tuhan. Tapi hari ini kita belajar untuk seperti Daud, memiliki iman yang besar. Always look at God, ask God for help, and trust in the Lord. Maka adik-adik akan dapat mengatasi setiap tantangan dan masalah di dalam kehidupan adik-adik. Dan adik-adik dipakai Tuhan untuk menjadi kesaksian dan untuk melayani Tuhan. Jadi, apakah kita harus menunggu sampai kita besar untuk bisa melayani Tuhan? Jawabannya adalah tidak adik-adik. Kalian dapat melayani Tuhan sekarang juga, yaitu sejak kalian masih kecil. Kalau kalian memiliki iman yang besar seperti Daud, always look at God, ask God for help, and trust in the Lord. Kalian akan dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Amin. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memilih kami, memilih adik-adik di rumah, memilih hamba-Mu di sini Tuhan untuk melayani Kau Tuhan. Tuhan, kami tahu kami akan menghadapi banyak tantangan dan masalah di dalam kehidupan kami saat kami melayani Kau. Tuhan, tapi kami juga tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami juga tahu kalau Tuhan lebih besar daripada setiap masalah dalam kehidupan kami. Tuhan pasti dapat mengatasi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan, bekerjalah di dalam kehidupan kami. Kami mau untuk selalu fokus sama Tuhan, melihat kepada Tuhan dan tidak melihat kepada apa yang tidak kami miliki. Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, kalau Kau dapat mengatasi setiap perkara di dalam kehidupan kami. Pakailah setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada Tuhan untuk melayani Engkau. Hamba-Mu menyerahkan adik-adik ke dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan, memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di seri yang baru. Masih di Incredible Faith, tapi kita ketemu lagi dengan superhero yang baru yang juga lebih hebat. Oke? Sampai ketemu minggu depan adik-adik. I Kid
Bye-bye. Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.